Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahbub Ahwani dengan NIM 14012200090 dari Universitas Bina Bangsa, program studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer tahun 2026. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Etika Profesi Bidang Informatika dan Komputer dengan judul Etika dalam Penerapan Kriptografi dalam studi End-to-End Encryption SSL atau TLS dan PGP pada aplikasi mahasiswa. Apalah yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul ini? Yang pertama pastinya dalam aplikasi mahasiswa kita akan mendigitalisasi layanan kampus, yang berarti aplikasi ini akan digunakan untuk banyak orang, dan juga pastinya aplikasi mahasiswa ini menyimpan banyak data sensitif para mahasiswa, dan juga kita akan mengulas masalah etis kriptografi yang termasuk di SSL, End-to-End Encryption, dan PGP. Lanjut ke rumusan masalah. Bagaimana penerapan End-to-End Encryption SSL atau TLS dan PGP, dan juga apa saja isu etika yang muncul dalam hal ini, dan juga bagaimana analisis berdasarkan teori etika. Lanjut kita masuk ke dalam bagian teknologi kriptografi. Apa itu teknologi kriptografi? Teknologi kriptografi adalah sebuah penyampaian pesan yang bersifat rahasia, dan hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca pesan tersebut. Bila kalian pernah menonton film The Imitation Game, di situ Alan Turing memecahkan kode Enigma Nazi yang merupakan sebuah kode rahasia percakapan kelompok Nazi. Lanjut ada SSL atau TLS. SSL atau TLS ini adalah sebuah aplikasi web yang bertujuan untuk menyediakan autentikasi berbasis sertifikat kunci publik, pembentukan kunci sesi yang aman, serta kerahasiaan lalu lintas data berbasis kunci simetris. Lanjut ke End-to-End Encryption. End-to-End Encryption adalah sebuah metode enkripsi di mana terdapat dua entitas, yaitu pengirim dan penerima, yang hanya dapat membaca isi pesan tersebut. Dan PGP, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mengenkripsi data serta menawarkan tingkat perlindungan yang sangat baik dan bersifat rahasia dengan memanfaatkan enkripsi dan dekripsi sebagai prinsip utamanya, sehingga tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi SSL atau TLS, End-to-End Encryption, dan PGP adalah suatu kesatuan untuk mengamankan aplikasi. Lanjut kita masuk ke dalam analisis etika. Bagaimana analisis etika ini digunakan? Yang pertama, kita bisa menggunakan teknologi keamanan ini untuk mengamankan data mahasiswa, melindungi login, dan mengamankan pembayaran. Apakah ini etis? Etis karena dalam penggunaan ini bersifat mengamankan transaksi digital yang bukan hanya pembayaran saja. Dalam teknologi kriptografi juga bisa terdapat hal tidak etis dengan menyembunyikan hasil peretasan, menyebarkan malware, dan juga menyembunyikan penipuan. Lanjut ke regulasi pendukung. Apa saja regulasi pendukung yang mengharuskan kita mengamankan aplikasi ini menggunakan teknologi kriptografi? Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 di pasal 15 terdapat aturan yang menyatakan
penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman. Dan ini ada dalam aturan undang-undang di Republik Indonesia. Lanjut ke UU PDP nomor 7 tahun 2022 yang menyatakan di pasal 35 yang menyatakan kewajiban melindungi data pribadi, dan juga terdapat pasal-pasal lainnya. Dan yang terakhir PGP dengan kepanjangan Pretty Good Privacy. Ini adalah peraturan dari Uni Eropa yang mengharuskan bagaimana data pribadi dikelola dengan data minimization, privasi data, privacy by design, privacy by default, dan juga keamanan selama pemrosesan. Lanjut ke bagaimana analisis berdasarkan teori etika. Dalam teori utilitarianisme, bagaimana proses ini dinilai dari manfaat yang terbesar. Apakah ini baik untuk sebuah aplikasi atau tidak? Dan dari situ kita bisa mengambil manfaat terbesar yang ada dalam penggunaan keamanan ini. Lanjut ke teori deontologi. Bagaimana teori deontologi ini digunakan? Yang pertama, teknologi ini digunakan dan dinilai dari kewajiban moral sebagaimana hak privasi manusia, dan juga pengembang aplikasi harus jujur serta menghormati privasi. Contohnya dalam menghormati privasi ini, jika pun user ingin menghapus akunnya, itu masih bisa dan tidak ditahan atau tidak diperbolehkan oleh pengembang aplikasi. Dan juga keamanan ini tidak disalahgunakan dalam kemampuan teknisnya. Lanjut kita masuk ke dalam kesimpulan. Teknologi keamanan pada aplikasi bukan hanya sekadar untuk menjaga, melainkan juga tentang tanggung jawab dan moral dalam penggunaannya. Teknologi harus dikedepankan untuk melindungi hak dan privasi pengguna, bukan sebagai sarana untuk menyembunyikan tindak pidana yang melanggar hukum ataupun etika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.